Selamat hari Minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu hari ini. Senang sekali Kak Evi dan Bang Endi menemani adik-adik hari ini beribadah. Nah, kakak percaya semua adik-adik semua dalam keadaan sukacita dan siap untuk beribadah. Ya kan Bang Endi? Iya Kak, pastinya harus siap. Baiklah adik-adik, tema kita hari ini ialah Petrus menyangkal Yesus. Untuk itu adik-adik, jangan pernah berpaling dari acara kita ini. Tetap disaksikan ibadah kita sampai selesai. Nah, untuk memulai ibadah kita Bang, kita mau nyanyi satu lagu, yaitu judulnya Dari Terbit Matahari. Semua adik-adik boleh berdiri sambil tepuk tangan, bernyanyi bersama dengan kakak dan abang. Ayo adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah Kak Evi, Yes, coba lihat adik-adik kita sekolah minggu. Semangat sekali bernyanyi ya Kak Evi ya. tentu Bang, karena memuji Tuhan itu nggak boleh tanggung-tanggung, harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan kan sudah pelihara kita, sudah jaga kita, sudah sayang sama kita. Jadi kita layak untuk memuji Tuhan, kita layak untuk bersyukur juga Bang. Nah seperti lagu ini Bang, apa judul lagunya Bang? Segala puji syukur. Sambil tepuk tangan adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu
dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib, dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik, kita sekarang mau mengucapkan ayat hafalan. Pasti adik-adik semua sudah hafal ayat hafalannya kan? Ayo, dari mana? Iya betul, dari Amsal 12 ayat 17. Nah, kita sama-sama bacakan ayat hafalan kita ya. Kita mulai dari ayatnya lalu isinya. Amsal 12 ayat 17. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya. Nah, sekarang Kak Evi mau nanya nih sama Bang Endi. Apa itu, Kak? Bang Endi punya sahabat? Punya dong, Kak. Sahabat abang itu kira-kira setia nggak sama abang? Contohnya gini bang, sekarang main tuh sama abang, tapi besok-besok dia pergi sama teman-teman yang lain, terus dia lupa sama abang. Pernah nggak gitu? Pernah, Kak. Gimana perasaan abang? Aduh, sedih kali, Kak. Sedih ya? Iya, Kak. Nah, bang tahu nggak siapa sahabat yang paling setia yang ada di mana ya? Di dunia lah ya? Iya. Siapa bang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya bang ya? Iya, Kak. Nah adik-adik, kalau kita mau jadi sahabat yang setia, kita harus seperti Tuhan Yesus. Nah sekarang janji ya adik-adik ya, harus jadi sahabat Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita mau nyanyi lagunya, apa tuh judulnya? Ada bang? Ada satu sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa ya? Namanya Yesus,
sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan tita yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kak Epi, Yes. abang mau nanya nih, Apa lagi Bang? kalau kita berbuat baik atau berbuat jahat, kira-kira Tuhan tahu nggak ya? Ya tahu lah Bang, Tuhan kan itu bisa lihat kapan kita buat baik, kapan kita buat jahat. Contohnya nih Bang ya, kalau abang bohong mungkin Kak Evi nggak tahu. Tapi Tuhan, ya nggak mungkin lah kan Bang nggak tahu. Oh, pasti tahu dia. Pasti Bang. Oke. Nah karena itu ya Bang ya, kita tidak boleh berbuat jahat. Ya kan Bang? Iya, iya, Adik-adik betul, di Kak, rumah juga nggak boleh buat jahat. Karena apa? Karena Tuhan melihat kita pada saat kita buat baik, pada saat kita berbuat tidak baik. Nah ini ada lagunya Bang. Apa tuh Kak? Apa ya judulnya ya? Mata Tuhan melihat. Iya betul sekali, yuk kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, mari berdiri. Ya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Yes, sekarang kita mau ngapain nih Bang? Kita mau lanjut lagi bernyanyi. Karena apa Bang kita nyanyi? Karena kita mau Mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik coba sudah siap-siap Alkitabnya? Sudah bersiap-siap untuk dengarkan firman? Tadi kan temanya itu Petrus menyangkal Yesus. Jadi kita pengen tahu nih ceritanya seperti apa nanti ya yang akan disampaikan abang kita. Nah kita nyanyi lagu apa Bang? Kasih pasti lemah lembut. Cek. Oke, adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan Abang sampaikan, terlebih dahulu kita lipat tangan, tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberkati adik-adik kami di Sekolah Minggu GKPI Medan Kota Tuhan yang telah bersedia memberikan waktu mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu senantiasa memberkati adik-adik ini dalam setiap kehidupan mereka, dalam sekolah mereka juga Tuhan yang memberkati, dan kedua orang tua mereka juga Tuhan yang memberkati. Tuhan, biarlah Tuhan yang berfirman pada hari ini, adik-adik yang mendengarkan dapat melakukan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita mau buka Alkitab kita. Abang yakin dan percaya semua adik-adik abang berada Alkitabnya di depan adik-adik masing-masing. Nah, hari ini firman Tuhannya kita akan membacanya dari Lukas 22 ayatnya ke-54 sampai 62. Oke. Lukas 22 ayat ke-56 sampai 62, tapi kita baca dari ayat ke-54 ya adik-adik ya, biar semuanya lengkap, oke? Sudah dapat adik-adik semua? Yang sudah dapat boleh angkat tangan.
Angkat tangannya. Oke. Kita baca ya. Judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Tidak beberapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke adik-adik semua, ya, kita akan melihat sebuah video, ya. Adik-adik boleh menyaksikan dengan baik, ya, dengan tertib ya di rumah, ya. Boleh duduk sementara, duduk, oke. Oke adik-adik semua duduk ya. Oke, kita lihat dan perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Selamat menyaksikan. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya Tuhan, aku mohon ampunilah aku.
sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau yang telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu mereka memberontak melawan firman-Mu. Engkau murka terhadap mereka, tetapi tidak membinasakannya, karena kasih-Mu dan perjanjian-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Oke adik-adik, tadi telah melihat video ya. Nah, tokoh dalam cerita ini, tokoh yang paling utama itu adalah siapa? Ya, betul, Petrus. Petrus adalah salah satu seorang murid Yesus ya. Petrus ini sangat mengikuti Yesus dengan baik ya di dalam kehidupan perjalanan Yesus ya. Nah, tapi ketika waktu Yesus ditangkap ya, Petrus dari jauh mengikuti Yesus. Ya, Petrus melangkah dari jauh mengikuti Yesus. Nah, Yesus dibawa ke mahkamah agama dan imam-imam besar ada di sana. Nah, Yesus diejek-ejek dan diolok-olok sama orang-orang yang ada di sana. Ya, prajurit-prajurit dari mahkamah agama juga mengejek Yesus, ya. Tapi ada salah satu seorang murid Yesus namanya Petrus yang mengikutinya dari jauh tadi, ya. Duduk di tengah-tengah, ya, duduk di tengah-tengah di dekat perapian, ya. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan, apa tadi? Di ayat keberapa ya? Di ayat ke-55, di tengah-tengah halaman rumah, itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Lalu ada seorang hamba perempuan, katanya ayat ke-56. Ya, melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya, lalu berkata juga, ya, orang ini bersama-sama dengan Yesus, ya. Dianya itu Yesus ya adik-adik ya. Nah, waktu itu ya Petrus malah menyangkal ya. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Ya. Itu penyangkalan pertama Petrus ya. Nah, kedua ya, berpindah tempat lalu Petrus ya. Berpindah tempat, tidak lama beberapa kemudian seorang lain melihat dia berkata, "Engkau juga dari mereka." Tapi untuk yang kedua kalinya, Petrus menyangkal, "Bukan, aku tidak." Ya. Itu yang kedua kalinya Petrus menyangkal Yesus. Lalu tiba-tiba Petrus pindah tempat lagi, ya. Tidak jauh dari situ juga, ya. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan Yesus." Ya, dia itu Yesus ya adik-adik ya. Sebab ia juga orang Galilea, ya. Nah, itu penyangkalan Petrus yang ketiga kalinya berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Nah, sebelumnya ya di perjamuan makan ya, Petrus pernah berkata bahwasannya dia akan setia kepada Yesus. Sampai mati pun dia akan tetap mengikut Yesus. Tapi ketika Yesus mengalami penderitaan, itu adalah termasuk penderitaan yang adik-adik ya. Ya, sebelum Yesus disalibkan, dia dibawa ke mahkamah agama ya. Dari jauh aja seorang Petrus melihat Yesus ya. Nah, sampai dia tidak mau memberitahukan bahwasannya dia itu adalah murid Yesus. Entah apa masalahnya kita tidak tahu ya adik-adik. Mungkin dia ketakutan, takut mungkin juga dia akan dihukum ya, atau dia juga malu ya. Nah, sebenarnya si Petrus ini sangat loyal kepada Yesus. Mengikut Yesus itu sangat loyal. Tapi ya, ketika Yesus menderita, Petrus
tidak mengenal Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus melihat Petrus dari jauh, ya. Lalu teringatlah apa yang dia pernah katakan kepada Yesus, bahwasannya dia setia sampai mati, ya. Tapi hanya dari perkataan saja. Lalu kemudian Petrus pergi menangis, ya, dengan sedihnya. Tetapi ada satu hal yang paling utama adik-adik, ya. Di balik semua kesalahan Petrus tadi, dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat, ya. Dia bertobat. Lalu kemudian dari penyangkalan Petrus tadi, ayam pun berkokok dan dia teringat dengan kejadian yang dia katakan itu. Nah, di dalam kehidupan kita adik-adik semua, ya, terkadang adik-adik juga pernah ya adik-adik yang makan di restoran bersama keluarga, bersama papa, mama, ya. Tapi ketika sudah tersedia makanan di depan, adik-adik lupa untuk berdoa. Sebenarnya adik-adik bukan lupa berdoa. Mungkin ada beberapa faktor, ya. Salah satu faktornya adalah adik-adik malu untuk berdoa. Takut dilihat orang bahwasannya kita itu adalah anak-anak Tuhan. Takut dibilang kudus, takut dibilang suci. Ya. Tapi sebenarnya adik-adik semua tidak perlu takut, ya. Kita mengikut Yesus bukan dari perkataan, tapi dari perbuatan kita juga. Kita tidak lupa berdoa sebelum makan, ya. Itu salah satu contohnya lagi adik-adik. Nah, ada satu contoh lagi, ya. Ketika ini kan udah mau mid semester, ya. Mid semester, ya. Udah ada yang mid semester. Nah, ketika kita menghadapi mid semester, orang tua itu tahu tuh kita mau ujian. Nah, ditanya, contohnya siapa ya, abang? Kak Egi contohnya, ya, Kak Egi, ya. Nah, orang tua Kak Egi nanya gitu, Egi besok ujian kan? Iya mah, besok ujian. Nah, besok, ya kan, ditanya lagi. Nah, ketika ditanya, jam berapa ujiannya? Masih lama mah ujiannya, ya kan? Masih lama ujiannya. Kak Egi tadi berbohong, ya. Kak Egi tadi berbohong. Nah, padahal jamnya sudah jam ujian. Nah, Kak Egi diam-diam dia ujian, ya kan? Nah, mamanya nggak tahu tuh, mamanya nggak tahu bahwasannya jam itu akan jam ujian. Tiba-tiba sudah keluar aja nilainya. Mamanya terkejut. Loh, nilai anakku kok 50? Nah, Kak Egi berbohong sama orang tuanya. Itu termasuk salah satu menyangkal Yesus, ya. Menyangkal Yesus dalam bentuk, ya, tidak mengasihi orang tua kita, tidak jujur sama orang tua kita, bahwasannya kita itu sudah ujian. Nah, takut karena nilainya jelek ditutup-tutupi, tapi gurunya memberitahu bahwasannya nilai Kak Egi 50. Nah, ketahuan deh, gitu kan? Nah, terus kemudian Kak Egi hanya diam-diam aja, gitu. Hanya diam-diam aja karena takut dimarahin. Seharusnya sikap Kak Egi tadi, ya, meminta maaf kepada kedua orang tuanya bahwasannya dia telah berbohong. Nah, kebohongan itu adalah termasuk bentuk kita menyangkal Yesus adik-adik semua, ya. Tidak melakukan kehendak yang dilakukan atau difirmankan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, ada lagi bentuk salah satu menyangkal Yesus, contohnya takut dibilang orang Kristen. Nah, siapa ya di sini ya suka begitu? Nah, takut dibilang Kristen. Nah, tiba-tiba datang kawannya, ya kan? Kamu kan orang Kristen. Tidak, aku cuma ikut-ikut aja. Nah, di situ bentuk penyangkalan kita terhadap Yesus juga, adik-adik. Nah, kalau kita ditanya seperti itu, kita orang Kristen? Ya, kami orang Kristen dan kami pengikut Yesus. Nah, di situ adik-adik semua, ya, kita menyayangi, mencintai, setia kepada Tuhan bukan dari perkataan kita, tapi kita lakukan dengan perbuatan adik-adik. Melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah,
disitulah adik-adik semua diuji imannya, diuji komitmennya, bahwasannya kita mengikut Yesus. Nah, jadi adik-adik semua, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk mengikut Tuhan. Lakukanlah setiap firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan beribadah juga. Nah, salah satunya contoh lagi adalah, ini contoh terakhir adik-adik ya. Ketika ibadah sekolah minggu, kita tahu hari ini, ya hari minggu ini, adik-adik tahu sekolah minggu. Tiba-tiba temannya mengajak main-main, atau ada film kartun yang seru, ya. Sampai adik-adik akhirnya, ibadah sekolah minggu kan minggu depan masih ada. Ngapain ibadah sekolah minggu? Ini tanggung ini kartunnya, ini tanggung bermain sama teman. Gak boleh begitu juga adik-adik. Yang paling utama itu kita mengutamakan ibadah sekolah minggu, bukan main-main atau menonton film kartun. Nah, disitulah kita diuji juga iman kita, komitmen kita, bahwasannya kita benar-benar setia kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, kita harus melakukan firman Tuhan yang telah Abang sampaikan hari ini, ya, supaya adik-adik itu lebih mencintai dan lebih setia kepada Tuhan. Jangan seperti Petrus yang menyangkal Yesus, bahwasannya dia kenal dengan Yesus, dia adalah pengikut Yesus dan dia adalah murid Yesus, tapi dia mengatakan dia tidak kenal dengan Yesus. Ketika Yesus menderita, tetaplah kita juga harus setia kepada Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Ya, kita mau baca ayat hafalan kita, ya, dari Matius 10 ayat 33. Oke, adik-adik sudah dapat? Ya, dihafal ya adik-adik ya. Minggu depan akan ditanya kakak dan abang sekolah minggunya. Oke, Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Oke, kita menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan ke dalam tangan Tuhan yang begitu baik dan senantiasa setia memberkati adik-adik sekolah minggu dan kedua orang tua dari adik-adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati adik-adik kami ini yang kami cintai dan kami sayangi ini Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan paham dan melakukan firman Tuhan pada saat hari ini dengan baik di dalam kehidupan mereka. Kami mau Tuhan tetap mengikut Tuhan bukan dari perkataan kami. Kami mau setia kepadamu Tuhan bukan dari perkataan kami. Kami mau Tuhan hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kami tidak pernah malu, kami tidak pernah takut untuk mengatakan bahwasannya Yesuslah Tuhan dan Raja kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Papa dan mama mereka, berkati dengan rezeki Tuhan, kesehatan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang memberkati, dan berkat-berkat Tuhan terus ada senantiasa di dalam kehidupan kedua orang tua adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Juga saat hari ini Tuhan kami juga berdoa buat abang kakak guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dengan senantiasa. Biarlah mereka terus hidup di dalam firman Tuhan juga Tuhan, dan berada di kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan juga. Tuhan Yesus yang baik, buat pagi hari yang indah ini, terima kasih buat cuaca yang indah, pagi yang segar yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami.
Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan kami kesehatan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami hanya serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sudah berikan firman kepada kita hari ini. Nah adik-adik, seperti tadi pesan Bang Kardo, bahwa kita harus setia kepada Tuhan Yesus dan kita tidak boleh mengingkarinya. Nah adik-adik, kita sekarang akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, nah adik-adik, sekarang kita sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan satu pujian, Mengikut Yesus Keputusanku. Sama-sama kita nyanyikan ya Bang. Oke, Kak. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik yang berada di rumah, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu minggu depan. Kiranya abang dan kakak guru sekolah Mimo mengharapkan kita tetap sehat dan bersukacita di sepanjang minggu ini. Shalom adik-adik.